Faculty of Teacher Training and Education is one of faculties at Sriwijaya University. This faculty offers one of the biggest number of academic programs and student body among other faculties. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi Bapak dan Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Sylvia AR, dosen tetap program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bimbingan dan Konseling Pribadi dan Sosial. Saya mengajar mata kuliah BK Pribadi Sosial pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Untuk mahasiswa semester 3, mata kuliah Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode GBK 2106. Adapun deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang membahas tentang konsep, prinsip, dan teknik bimbingan dan konseling yang berfokus pada pengembangan pribadi dan sosial peserta didik. Mahasiswa dibekali kompetensi untuk mengidentifikasi permasalahan pribadi dan sosial siswa, merancang program layanan, serta menyelenggarakan kegiatan bimbingan berbasis kebutuhan secara etis dan profesional. Mahasiswa memperoleh pembekalan secara teoritis, bimbingan dan konseling pribadi sosial melalui kajian berbagai buku teks, jurnal, dan tugas akhir mahasiswa terdahulu terkait bimbingan dan konseling pribadi sosial. Selain itu, mahasiswa diberikan pengalaman praktik implementasi layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial dengan mengembangkan layanan bimbingan pribadi sosial yang adaptif, kontekstual, dan berpihak pada perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Dalam pembelajaran, saya menerapkan salah satu teknik yaitu DIA yang terdiri dari Delivery, Interaction, Assessment. Dalam proses pembelajaran yang ada di kelas, baik secara sinkronus maupun asinkronus, perkuliahan bimbingan dan konseling pribadi sosial diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi Universitas Sriwijaya, yaitu elearning.unsri.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat partisipatif dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori, bimbingan dan konseling pribadi dan sosial, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, project based learning di mana mahasiswa menyusun proyek dalam bidang bimbingan dan konseling pribadi sosial sebagai bentuk aplikasi teori materi yang telah dipelajari untuk mencapai pembelajaran. Meliputi atau CPL yang pertama, S9 yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. P11 menguasai prinsip, konsep, prosedur, dan teknik bimbingan pribadi dan sosial. P14 menguasai pengetahuan faktual tentang isu-isu problematika dalam kehidupan masyarakat. KU5 mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan analisis informasi dan data. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain 1. Menunjukkan sikap yang baik dan bertanggung jawab dalam memahami konsep dasar bimbingan dan konseling pribadi sosial sebagai suatu teori instruksional dalam pembelajaran.
2. Menunjukkan sikap yang baik dan bertanggung jawab dalam memahami dan mengidentifikasi permasalahan pribadi dan sosial yang dialami peserta didik. 3. Menunjukkan sikap yang baik dan bertanggung jawab dalam menyusun rancangan layanan bimbingan pribadi sosial yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Yang keempat, menunjukkan sikap yang baik dan bertanggung jawab dalam mengimplementasikan praktik layanan bimbingan dan konseling bidang pribadi dan sosial sesuai dengan konsep dasar, fungsi, dan tujuan bimbingan dan konseling pribadi sosial. Untuk media pembelajaran mata kuliah BK pribadi dan sosial bisa ini meliputi e-modul yang bisa diakses mahasiswa pada akun e-learning Unsri serta RPS yang dapat diunduh melalui e-learningunsri.ac.id. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi sosial meliputi yang pertama konsep dasar BK pribadi sosial, yang kedua tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling pribadi sosial, yang ketiga perkembangan peserta didik dan dalam bimbingan dan konseling pribadi dan sosial, yang keempat ragam permasalahan peserta didik di sekolah bidang pribadi, 5. Ragam permasalahan peserta didik di sekolah bidang sosial, 6. Asesmen dalam bimbingan dan konseling pribadi sosial, ketujuh implementasi layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial, 8. Teknik-teknik bimbingan dan konseling pribadi sosial, 9. Peran konselor dalam pelaksanaan bimbingan konseling pribadi sosial, 10. RPLBK pribadi dan sosial, 11. Layanan BK pribadi sosial, 12. Prinsip-prinsip evaluasi program BK pribadi sosial, 13. Langkah-langkah evaluasi bimbingan dan konseling pribadi sosial, 14. Mengevaluasi layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial. Selanjutnya, referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi dan sosial ini ada cukup banyak. Yang pertama, menggunakan buku Prayitno tahun 2022, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Ada buku Samsul Yusuf dan Juntika Nurisan tahun 2025, ada Walgito Bimo tahun 2024, serta beberapa artikel yang saya teliti dengan tim, salah satunya berjudul tentang gambaran gegar budaya mahasiswa angkatan pertama, adanya fenomena bully peserta didik pada sekolah menengah pertama, dan ada studi kepustakaan mengenai kecemasan sosial. Selanjutnya, untuk penilaian. Penilaian dalam mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi dan sosial ini mencakup 5 komponen utama, yaitu pertama aktivitas partisipatif dengan bobot persentase 25%, hasil proyek 20%, tugas 25%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketetapan dan penguasaan materi partisipatif aktif serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pendidikan yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang bimbingan dan konseling yang dinamis. Berikut cuplikan video pembelajaran yang dilakukan dalam proses sinkronus atau secara langsung di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, sehingga kita bisa berkumpul di kelas kita pada pagi hari ini untuk melanjutkan topik bahasan kita selanjutnya. Oke. Sebelumnya, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul, bisa melanjutkan lagi materi untuk pokok bahasan kita untuk mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi dan sosial.
Sebelum kita mulai perkuliahan, agar perkuliahan kita berjalan secara lancar dan diberkati dan dirahmati oleh Yang Maha Kuasa, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Amin. Oke, teman-teman semua, sudah siap untuk melanjutkan perkuliahan hari ini? Siap. Oke. Sebelum masuk pada topik bahasan, saya mau bertanya dahulu atau coba kita berandai-andai. Pernah menjadi seorang siswa? Nah, coba bayangkan rekan-rekan seorang siswa sedang menghadapi gejolak, terus nggak tahu mau bercerita kemana. Nah, terus apa yang terasa bagi teman-teman kondisi seperti itu? Oh, ya silakan. Bingung. Oke. Terus apa lagi yang terasa ya? Merasa sendirian. Bingung, merasa sendirian. Nah, coba itulah kondisi-kondisi yang terjadi pada peserta didik kita. Sedang mengalami sesuatu yang ingin diselesaikan, tapi tidak tahu kemana harus bercerita. Maka pada topik bahasan hari ini, kita akan membahas mengenai implementasi layanan bimbingan dan konseling pribadi sosial. Nah, apa saja itu akan kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita membahas topik bahasan pada pagi hari ini, teman-teman silakan buka e-learning-nya. Jangan lupa mengisi daftar kehadiran teman-teman semua. Hadir semua ya pada pagi hari ini untuk kelas. Alhamdulillah hadir. Oke, sudah cukup. Untuk materinya sudah Ibu kirimkan, serta mungkin ada nanti lembar kerja teman-teman semua sudah diupload pada e-learning kita unsri.ac.id, jadi nanti kita bisa akses untuk materi maupun lembar kerjanya. Oke, kita siap untuk memasuki topik bahasan pada pagi hari ini. Oke, untuk CPNK atau tujuan sasarannya nanti, setelah teman-teman kita membahas topik bahasan pada pagi hari ini, teman-teman diharapkan mampu menguasai konsep dasar dari bimbingan dan konseling pribadi sosial, terutama mengenai implementasi layanan BK pribadi dan sosial itu sendiri. Yang kedua, teman-teman nanti diharapkan bisa menafsirkan secara tepat permasalahan terkait baik bidang pribadi, bidang sosial, serta upaya penanganan dengan konsep BK pribadi sosial yang telah teman-teman miliki nantinya. Oke, sebelum lanjut, Ibu mau tanya, masih ingat apa materi yang kita bahas minggu lalu? Apa topik bahasannya? Ada ingat? Oke, silakan Eva. Jenis-jenis atau bentuk-bentuk masalah sosial. Oke, jenis-jenis masalah sosial. Oke, bagus. Terima kasih Neva. Jadi masih ingat ya, ada yang bisa memberikan contoh apa saja jenis-jenis permasalahan di bidang sosial? Ya, silakan Miftah. Sosial itu konflik sekarang di lingkungan sosial. Oke. Contohnya konflik di lingkungan sosial dan masyarakat. Nah, bimbingan dan konseling itu kan kita judulnya bimbingan pribadi dan sosial. Minggu lalu kita sudah mempelajari mana yang bidang untuk jenis pribadi, mana yang bidang sosial. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana implikasi layanan yang tepat. Jadi teman-teman sudah bisa mengidentifikasi jenis-jenis permasalahannya. Saat ini kita akan membahas bagaimana implementasi layanannya. Nah, kita bahas dulu mengenai bimbingan dan pribadi sosial dulu. Saya ulas kembali mengenai apa sih bimbingan pribadi dan sosial itu. Bimbingan BK pribadi dan sosial itu adalah satu bentuk layanan yang diberikan baik oleh guru BK maupun konselor untuk membantu peserta didik atau siswa dalam memecahkan permasalahannya. Dalam bidang apa? Dalam bidang pribadi maupun sosial. Nah, mungkin teman-teman pernah belajar di MK, BK belajar, BK karir, sebenarnya ini sama. Tapi yang membedakannya adalah konten materinya. Konten materi pada pokok bahasan kita kali ini khusus untuk bidang pribadi dan sosialnya. Nah, apa saja implementasi layanan dalam BK pribadi dan sosial yang ada? Pertama adalah layanan dasar. Ada yang masih ingat apa itu layanan dasar? Yo. Ya, silakan. Namanya, Ibu. Nama saya Dea. Oke, silakan Dea. Layanan dasar itu merupakan layanan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif pada konseling mengenai perkembangan pribadi dan sosial, serta membentuk perilaku
positif dalam interaksi sosial. Oke, terima kasih Dea. Jadi layanan dasar itu adalah layanan yang menyeluruh, berarti for all ya. Untuk apa? Untuk mengembangkan potensi atau tugas-tugas perkembangan peserta didik kita. Nah, ada layanan responsif. Ada yang masih ingat apa itu layanan responsif? Nah, judulnya saja. Ayo, silakan. Jadi Bu, layanan responsif itu berfokus pada intervensi terhadap permasalahan yang dihadapi konsuli secara langsung. Iya, secara langsung dan bersifatkan ibaratnya reaktif, segera. Jadi misalnya peserta didik kita sedang berkelahi atau ingin punya niatan ingin bunuh diri, ingin loncat, bisa kita berikan yang namanya layanan responsif ini terlebih dahulu, segera sifatnya. Ada layanan perencanaan individual, baik berupa konseling individual, konseling kelompok, ada dukungan sistem. Nah, untuk layanan dasar, sebagaimana yang teman-teman sampaikan tadi, benar bahwa layanan ditujukan kepada seluruh siswa guna membantu perkembangan diri secara optimal dapat memenuhi tugas perkembangannya. Nah, tujuan layanan dasar memiliki kesadaran diri, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi, tanggung jawab, atau seperangkat layanan bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu menangani dan memenuhi kebutuhan dan masalahnya, dan mampu mengembangkan diri dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tujuan layanan dasar ini memberikan keterampilan atau kemampuan kepada individu atau siswa kita itu mampu untuk memahami dirinya sendiri dan bagaimana keluar dari masalahnya. Itu teman-teman semua. Strategi untuk layanan dasar bisa berupa bimbingan klasikal. Klasikal itu bisa berupa kelompok yang lebih besar. Nah, caranya bisa seperti apa? Misalnya bimbingan di kelas, ruangan kelas kan jumlah siswanya besar. Jadi itu bisa kita klasifikasikan dalam bentuk bimbingan klasikal. Ada bimbingan kelompok, mungkin hanya ada 15 orang siswa dan intervensinya hampir sama dengan klasikal, tapi jumlah proporsi siswanya tidak sebanyak bimbingan klasikal. Nah, itu bimbingan kelompok. Layanan orientasi itu biasanya diberikan kepada siswa baru. Dalam hal apa? Penyesuaian biasanya. Misalnya dia masuk dalam lingkungan baru, siswa SMP baru masuk ke SMA, siswa SD baru masuk ke SMP. Dia butuh yang namanya layanan orientasi. Kita kenalkan bagaimana cara belajar di SMP, bagaimana cara belajar di SMA, atau mahasiswa. Kan mereka dulu siswa ya, bagaimana pola belajar mahasiswa. Itu kita bisa berikan yang namanya layanan orientasi. Yang keempat ada layanan informasi, teman-teman semua. Nah, bentuknya bisa berupa leaflet, bisa berupa video yang isi kontennya ada informasi yang kita berikan kepada siswa kita atau klien kita tersebut. Ada layanan pengumpulan data, yaitu pengumpulan informasi terhadap siswa-siswa kita. Jadi ada 5 strategi dalam layanan dasar tersebut. Nah, tujuan layanan dasar sudah ya. Oke, layanan responsif. Nah, layanan perencanaan individual tadi ada pemetaan minat, kepribadian, wawancara, perkembangan diri. Nah, kita masuk ke dalam dukungan sistem. Nah, dukungan sistem ini tujuannya adalah memperkuat pelaksanaan layanan dari BK secara menyeluruh. Nah, melalui kolaborasi dan manajemen yang efektif. Bentuknya seperti apa? Bisa koordinasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua. Jadi misalnya masalah pribadi itu kita melakukan yang namanya dukungan sistem. Jadi kita butuh bantuan dari orang tua siswa, wali kelas, maupun orang tua yang bersangkutan. Nah, pelatihan guru tentang pendekatan ramah anak, nah itu salah satunya bentuk dari dukungan sistem. Mengembangkan jejaring kerja sama dengan pihak eksternal seperti psikolog dan lembaga sosial, dan pengelolaan data serta evaluasi program BK itu sendiri. Nah, untuk implikasi atau ibarat aplikasi dari layanan BK pribadi dan sosial itu sudah kita bahas sama-sama. Jadi teman-teman silahkan buka di e-learningnya lagi, lembar kerja. Jadi teman-teman silahkan membuat kelompok, silahkan berdua-dua pair dengan teman sebelahnya. Silahkan diskusikan kasus masalah ini. Ini salah satu kasusnya bisa saya bacakan, sulit disiplin dan sering terlambat. Jadi kasusnya adalah seorang siswa bernama Ani, dia kelas 3 SMA. Dari kelas 1 SMA, Ani sudah terkenal sering telat, namun tidak pernah membolos ya. Walaupun sering telat, tapi dia tidak pernah absen untuk hadir ke sekolah. Semua guru sering dibikin kesal oleh Ani. Ani pernah berjanji tidak akan mengulangi kebiasaan buruknya, namun tetap saja berlangsung sampai kelas 3. Alasan Ani sering terlambat adalah tidak ada orang yang mengingatkan Ani untuk bangun pagi karena Ani tinggal di kos.
Nah, selain itu Ani punya kebiasaan buruk, yaitu sulit tidur di malam hari atau insomnia. Sebentar lagi Ani akan ujian akhir dan akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Untuk itu Ani diharuskan bangun pagi untuk datang ke sekolah dan belajar mempersiapkan diri untuk tes. Nah, sudah jelas untuk kasusnya? Nah, silakan teman-teman berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Waktunya diberikan untuk diskusi 15 menit ya. Jadi teman-teman bisa berdiskusi dengan rekan sebelahnya. Oke, cukup untuk diskusinya. Kelompok pertama silakan menyampaikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Baik Bu, masih di sini Putri bakal sampai jawaban dari yang sudah Putri diskusiin sama Mita. Jadi masalah utama yang dialami Ani dapat disimpulkan yang pertama, adapun langkah penting yang bisa dilakukan terhadap Ani yaitu menggali lebih dalam penyebab kebiasaan tidur larut malamnya. Selanjutnya memahami kondisi emosional, beban pikiran atau masalah lain yang membuat Ani tidak disiplin. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi internal agar Ani menyadari pentingnya tanggung jawab sekolah, terutama menjelang ujian akhir. Bersama Ani juga membuat jadwal hariannya agar bisa strategi untuk manajemen waktunya. Oke, jadi Ani harus memahami dia dalam kondisi yang bermasalah karena sering datang terlambat. Tahap kedua dari kelompok pertama caranya dengan membuat jadwal harian ya, agar Ani menjadi disiplin, jadi tahu, jadi jam sekian apa yang harus dilakukan oleh Ani. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Baik Ibu, terima kasih tadi hasil diskusi dari Ocha dan Naifa. Peran kami ketika seandainya kami nanti menjadi guru Ani, itu pertama kami sebagai guru BK akan memberikan layanan responsif terlebih dahulu karena melihat situasi Ani ini perlu ditolong sesegera mungkin karena melihat kondisi Ani ini sudah berada di kelas 12 yang mana akan menghadapi ujian akhir untuk masuk perguruan tinggi. Nah, dalam layanan responsif ini, Naifa dan Ocha tadi merencanakan bahwa kami akan memberikan konseling individu kepada Ani, mempertanyakan bagaimana kondisinya ketika ia tidak bisa tidur disebabkan oleh apa, kemudian apa penyebab lain untuk menguak masalah yang dihadapi oleh Ani ini lebih dalam dan memberikan solusi kepada Ani. Kemudian di layanan dasar sebagai guru BK nantinya saya dan Ocha itu merencanakan bahwasannya kami akan memberikan bimbingan kelompok Bu terkait topik yang membahas bagaimana cara mengatur diri atau memanajemen waktu. Kemudian memberikan tips and trik terkait bagaimana mengatur diri, kemudian memanajemen waktu. Selain itu, layanan yang akan diberikan kepada Ani adalah dukungan sistem dengan cara bekerja sama dengan wali kelas, guru mata pelajaran, dan juga orang tua. Jadi orang tua Ani juga harus tahu bagaimana kondisi Ani selama sekolah walaupun terpisah tidak dalam rumah yang sama karena posisi Ani ngekos. Dan yang terakhir itu ada dukungan sistem. Guru BK juga akan memberikan dukungan-dukungan lain kepada Ani selain dari layanan-layanan yang sudah disebutkan tadi. Oke, terima kasih Neva. Kita berikan plus dulu untuk kelompok 2. Oke, jadi kelompok 2 memberikan solusi atau implikasi layanan. Yang pertama itu adalah layanan responsif, ya segera, karena Aniti perlu segera dibantu. Karena dia akan melakukan yang namanya pertama ujian dan akan naik kelas, ingin tes perguruan tinggi juga. Nah, selanjutnya selain layanan responsif, kelompok 2 juga menawarkan adanya dukungan sistem. Jadi ada kerjasama antara guru BK dengan orang tuanya Ani. Jadi orang tuanya harus ibaratnya membantu mengontrol. Mungkin nanti juga dilibatkan kos ya, kalau ada bapak kos, ibu kos bekerja sama memantau bagaimana rutinitas, jadwal bangun, jadwal tidurnya Ani. Oke, bagus. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ibu izin menyampaikan hasil dari diskusi Nanda dan Dea. Jadi jika kami berkesempatan
menjadi guru BK untuk menangani kasus Ani, kami akan memberikan konseling individual untuk mengidentifikasi akar dari permasalahan yang Ani alami, yaitu untuk menggali lebih dalam penyebab mengapa ia menjadi sulit tidur dan kebiasaan terlambat, serta termasuk faktor psikologis, kebiasaan hidup, dan lingkungan di kosnya. Selanjutnya itu kami ada langkah-langkah. Yang pertama itu mengedukasi manajemen waktu dan pola hidup sehat, yaitu untuk menyusun jadwal harian, teknik relaksasi, dan edukasi untuk pola tidur yang lebih teratur lagi. Selanjutnya ada intervensi lingkungan, pengingat bangun pagi, dan ciptakan rutinitas malam hari yang menenangkan. Jadi itu bisa diingetin pakai alarm lagi, Bu. Bisa menggunakan alarm. Selanjutnya juga ada keterlibatan dari guru dan teman sebaya untuk mengkoordinasi dengan guru dan kelompok belajarnya. Mungkin itu saja. Oke, bagus. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Jadi kelompoknya Konita ini lebih kepada layanan dasar seperti layanan informasi ya yang ditekankan, bagaimana cara pentingnya manajemen waktu, cara hidup sehat, apalagi tadi yang disampaikan kepada Ani, dan adanya dukungan sistem juga digunakan, orang-orang di lingkungan Ani yang akan membantu Ani bisa menjadi orang yang tepat waktu atau mampu memanajemen waktunya. Oke, bagus. Terakhir kelompok 4, siapa juru bicaranya? Ya, silakan. Baik, Ibu, Dewi ya. hasil diskusi Dewi sama Zaza, usaha yang dilakukan kami sebagai calon guru BK untuk permasalahan Ani itu, Bu, yang pertama itu melakukan wawancara dan konseling individual dulu kepada Aninya ya, untuk memahami pola tidurnya, terus mengidentifikasi faktor stres atau tekanan akademik dari Ani tersebut. Lalu yang ketiga itu menyusun rencana tindakan, Bu, seperti penggunaan alarm dan mengubah strategi perubahan perilaku. Selanjutnya memberikan edukasi tentang manajemen waktu dan pentingnya menjaga pola tidur. Dan yang terakhir itu koordinasi sama wali kelas, sama guru, dan sama bapak kos atau orang tuanya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung sehingga menjadi perubahan untuk Ani. Oke, bagus. Kelompok 4 berikan aplaus dulu. Kalau kelompok 4 penekanannya lebih ke layanan perencanaan individual yang mengajak Ani untuk konseling individual dulu, tanya dulu akar masalahnya, apa sebab Ani bangun sulit tidur, kenapa datang terlambat, baru nanti ada dukungan sistem juga yang akan diberikan oleh kelompok 4. Bagus, jadi semua anggota kelompok sudah bisa merancang ya sesuai dengan kebutuhan siswa dan permasalahan siswa, kira-kira treatmentnya yang saya lakukan ini yang pertama kali. Ada yang ingin ditanyakan mengenai keempat jenis layanan, aplikasi layanan BK pribadi dan sosial yang sudah kita bahas? Cukup paham. Oke. Kita bahas dulu untuk tugas. Jadi teman-teman bisa akses di e-learningnya. Jadi teman-teman ditugaskan untuk mencari satu contoh skripsi. Ya, skripsi ini lebih kepada boleh skripsi, boleh tesis mungkin yang ingin lebih dalam lagi mengenai layanan BK pribadi sosial dan analisis. Apa yang dianalisis? Mungkin layanan yang digunakan apa dan permasalahannya. Jadi kita fokus kepada permasalahan bidang pribadi dan sosial. Nah, teman-teman baca dulu, didalami, minggu depan akan kita diskusikan kembali. Cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran rekan-rekan semua. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.